Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, bersyukur pagi hari ini kita kembali bertemu dalam PD pagi kita di tahun 2022 yang akan nanti dipimpin oleh Bapak terkasih Pak Pendeta Emeritus Edison. Sebelum kita doa dan mendengarkan renungan dari Bapak terkasih, kita akan memujikan satu pujian, indahnya saat yang teduh. Kita akan pujikan bersama-sama. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Monggo Ibu terkasih. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Edison, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa saya bawakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami boleh menghirup udara segar pemberian-Mu. Semua ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih kemurahan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, jika pada pagi hari ini kami akan bersama-sama memulai persekutuan doa pagi di tahun 2022
ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai di sepanjang kehidupan kami di tahun yang lalu dan bahkan di sepanjang hidup kami. Ajar kami terus untuk mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan terus ajar kami untuk mendahulukan Tuhan di setiap kehidupan kami, karena kami sadar betapa kami ini lemah, kami tidak berdaya tanpa kekuatan dan pertolongan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami terus untuk mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami, di setiap apapun yang akan kami lakukan. Bapa di surga, kalau pagi hari ini kami bersama-sama ingin mendengarkan sabda-Mu, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Emeritus Pendeta Emeritus Edison. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, buka hati pikiran kami, jadikan kami bagai tanah yang subur untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi selalu ada di dalam hati kami untuk kami mau belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga terus menyertai di dalam setiap kesibukannya, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun, sehingga pada saatnya saudara kami ini boleh bersama-sama mempunyai kerinduan untuk bersama-sama bersekutu dan ada di dalam persekutuan doa pagi ini. Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan doa pagi ini. Tuhan memberkati karena kami menggunakan sinyal. Biarlah sinyal ini Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan baik. Kami naikkan doa kami ini kepadamu ya Bapa. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami. Sebab semua ini kami pinta kepadamu di dalam satu nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak terkasih, langsung boleh membawakan renungan. Setelah nanti Bapak bawa renungan, kita akan memujikan lagu setelah itu. Langsung ini ya. Mungkin Pak. Baik, ya, selamat pagi ibu-ibu sekalian dan Bapak. Mungkin kalau sudah ada yang muncul Bapaknya. Pada pagi hari ini kita akan mendengar sepenggal dari firman Tuhan yang saya akan ambilkan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. Baik, akan saya bacakan, demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Ya, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kurang lebih kita sudah menjalaninya ini
sekitar setengah bulan ya, atau 15 hari. Nah, ada pertanyaan yang bisa kita ajukan. Apakah kehidupan yang kita jalani sampai pada hari ini, terutama memasuki di tahun 2022 itu, kita merasa sudah ada perubahan gitu. Tentu saja kita mengharapkan bahwa hidup kita itu lebih baik daripada tahun yang lalu. Baik itu kehidupan pribadi kita, atau kehidupan keluarga kita, atau kehidupan pekerjaan kita, atau kehidupan kebersamaan kita, baik itu di dalam persekutuan maupun juga kemasyarakatan. Nah, baru 15 hari ini. Nah, pertanyaan yang semacam ini itu menjadi penting gitu ya di awal-awal perjalanan di tahun yang baru ini. Ya, memang tidak menentukan gitu ya, bahwa apa yang baik di setengah bulan ini akan menentukan nanti ke belakangnya. Tapi setidak-tidaknya lah dengan mempertanyakan itu menjadi perenungan yang baik juga kita gitu ya. Supaya apa yang menjadi harapan kita di akhir tahun yang lalu itu memperoleh perhatian. Melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, di situ Rasul Paulus menyasehati atau memberikan petunjuk gitu, tentang pentingnya pertobatan. Di dalam ayat yang kedua, bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan tentang pentingnya perubahan gitu ya, pentingnya perubahan. Bahwa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu pasti dia akan mengalami perubahan gitu ya. Hidupnya tidak akan sama dengan hidup yang terdahulu. Tapi dia akan mengalami suatu perubahan. Dan perubahan ini itu oleh Rasul Paulus memang diminta atau diberitahukan kepada kita itu berkaitan dengan peribadatan. Itu di dalam ayat 1 itu kan Rasul Paulus bicara tentang peribadatan yang sejati, gitu. Peribadatan yang sesungguhnya. Peribadatan yang sesungguhnya itu seperti apa? Tadi dikatakan di ayat 1 itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi peribadatan yang sejati seperti ini gitu kan, dengan mempersembahkan tubuh itu
itu membutuhkan gitu ya, membutuhkan perubahan gitu. Sebab kalau tidak ada perubahan itu, maka peribadatan yang sejati itu tidak akan terwujud. Karena apa? Karena dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini hidup di dalam dunia, hidup di dalam dunia. Hidup di dalam dunia itu pasti akan berbeda dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah itu, kehidupan yang kudus gitu ya. Jadi dunia di sini bisa kita katakan ini merupakan suatu kehidupan yang tidak kudus gitu. Karena dunia, pemahaman yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu untuk menunjuk tentang kehidupan dosa gitu ya, kehidupan dosa. Oleh karena itu Rasul Paulus menekankan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu kalau kita pahami ini adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan kehidupan dosa. Gitu. Tapi harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Artinya bahwa perubahan itu merupakan perubahan yang sifatnya radikal gitu ya, radikal. Jadi betul-betul mengalami sebuah perubahan gitu ya. Nah, dengan perubahan seperti itu, maka kita akan diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, dengan kata-kata janganlah serupa dengan dunia ini, itu serupa dengan dunia dalam arti dosa tadi gitu ya. Ini tidak seperti yang sering kita ungkapkan bahwa sebagai orang-orang percaya itu adalah kita bisa meresapi dan menggunakan nilai-nilai kebaikan yang ada di dunia ini ya, yang istilahnya adalah kearifan lokal gitu ya. Bukan ini tentu maksudnya gitu ya. Sebab kearifan lokal ini justru bagi kita itu kita butuhkan. Tetapi yang tidak itu adalah dosa tadi gitu ya. Dosa tadi itu yang tidak dikehendaki, karena itu harus tidak boleh serupa. Jadi nggak seperti bunglon ya. Kalau bunglon itu dia ada di mana itu warnanya akan berubah sesuai dengan lingkungan yang ada gitu. Nggak seperti itu gitu. Tetapi lebih menyerupai kalau di kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya binatang bermetamorfosa. Itu seperti kupu-kupu lah gitu. Nah, kupu-kupu ini terjadi oleh karena ulat yang berubah menjadi kepompong, lalu kemudian setelah cukup waktunya kepompong ini akan membuka diri begitu, lalu kemudian nanti dia akan berubah menjadi kupu-kupu gitu ya. Nah, ketika benda yang sama atau makhluk yang sama itu menjadi ulat, ini sangat tidak disukai oleh orang gitu ya, karena bentuknya yang menjijikkan lah gitu ya, menjijikkan, lalu kemudian ya merusak tanaman gitu kan, merusak tanaman. Saya punya pohon melati Jepang di depan rumah itu ketika dia subur gitu kan, subur gitu habis hujan biasanya, daunnya begitu banyak hijau, lalu kemudian
apa itu bunga-bunganya banyak sekali gitu. Tapi nggak begitu lama itu biasanya, lalu kemudian akan apa itu daun-daun itu habis gitu. Dan setelah saya periksa ternyata ulatnya sudah segede-gede jempol gini gitu kan. Dan itu banyak sekali gitu ya. Puluhan katanya. Nah, apa itu makhluk yang menjadi apa itu ulat itu gitu itu sangat tidak disukai orang lain, merusak kok itu ya, merusak itu. Nah, tapi nanti ketika dia berproses lalu kemudian berubah menjadi kupu-kupu gitu, oh banyak orang yang senang gitu kan karena apa itu warnanya yang apa itu beraneka ragam gitu ya, indah sekali lah gitu, indah sekali gitu. Itu anak-anak terutama gitu ya, senang sekali dia akan apa itu mengejar-ngejar kalau bisa menangkapnya, bahkan kadang ada orang yang hobi gitu kan, lalu kemudian dikumpulkan banyak macam kupu-kupu begitu lalu dikeringkan gitu, indah sekali, memang indah sekali gitu. Nah, padahal ini tadinya adalah binatang yang menjijikkan. Jadi perubahan radikal yang apa itu saya maksudkan tadi adalah yang seperti ini gitu ya. Jadi apa itu tadinya kita ini adalah makhluk atau manusia yang menjijikkan gitu. Karena apa? Ketika kita belum mengenal Tuhan itu, ya kehidupan kita seperti itu gitu ya. Merusak, melakukan berbagai macam kejahatan gitu. Nah, tapi ketika kita berjumpa dengan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, itu berubah ya, berubah gitu. Harusnya memang lalu kemudian menjadi seperti kupu-kupu itu, menjadi seperti kupu-kupu. Karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu mengubah apa itu diri kita. Karena itu Rasul Paulus menasehati berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan ini memang bukan apa itu bukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita gitu ya. Tetapi ini berdasarkan iman, berdasarkan iman. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus itu akan mengubah kita. Sehingga kita ini menjadi seperti kupu-kupu itu yang indah. Nah, kehidupan yang indah ini itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Keindahan hidup di dalam Tuhan Yesus itu ya, itu menunjukkan bagaimana dia hidup di dalam kasih kepada Bapaknya dan juga kepada apa itu sesamanya. Nah, dari situ kita melihat gitu ya, manusia yang berubah menjadi kupu-kupu itu seperti apa sih? Ya seperti Yesus itu, Yesus. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya itu mestinya juga mengalami perubahan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu pertanyaan di depan tadi menjadi penting gitu ya, menjadi penting untuk mengevaluasi diri kita gitu ya. Sudahkah kita menjadi lebih baik dari yang kemarin? Ya. Kalau ibu-ibu yang ini memang saya perhatikan kebaikannya kelihatan berkaitan dengan peribadatan itu gitu kan. Setiap hari Sabtu, bahkan kadang-kala nanti di PD yang hari Rabu itu ibu-ibu ini juga nongol gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu bentuk gitu ya, bahwa ada hal yang baik gitu ya, yang baik. Terutama sekali di dalam kaitannya dengan
peribadatan tadi dengan doa. Doa. Jadi apakah di tahun yang baru ini kehidupan doa kita menjadi jauh lebih baik, gitu kan? Dan kita juga menjadi menjadi semakin mengerti doa yang benar, gitu kan? Doa yang benar seperti apa gitu. Jadi nggak biasa saja gitu ya, biasa saja gitu. Dalam artian karena kita sudah paham bahwa doa itu merupakan komunikasi dengan Tuhan, sehingga isi daripada doa kita itu ya bukan doa yang egois itu gitu ya, tetapi doa yang benar-benar untuk berproses lebih memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan gitu. Baca Alkitabnya juga lebih meningkat. Walau baru 15 hari ini. Kalau orang itu kan pasang surut gitu ya. Ya sebetulnya mirip dengan bunglon juga. Nanti kalau dunianya sudah mulai bosan baca Alkitab ya, kita kadang ikut-ikutan juga. Itu artinya perubahan yang seperti bunglon aja gitu ya. Tapi kalau kita berubah seperti proses metamorfose buku tadi mungkin tidak begitu. Jadi nggak pedulilah orang memberi pengaruh untuk tidak tekun baca Alkitab, tapi kita tetap tekun karena kita tahu bahwa pikiran-pikiran kita itu akan menjadi positif ketika kita rajin membaca dan mendalami firman Tuhan itu gitu kan. Lalu kemudian ya tutur kata kita, ya perbuatan kita itu menjadi jauh lebih baik ketimbang kalau kita ini tidak rajin, tidak tekun gitu kan. Senin Kemis baca Alkitabnya gitu ya. Itu perubahan-perubahan itu tentu tidak terasa. Tapi kalau kita itu tekun, itu kita merasakan gitu ya, perubahan. Mungkin perubahannya ini baru sampai pada pemikiran saya bahwa saya tahu ini hidup itu harus begini gitu ya. Tapi ketika mau menjalankan kok nggak mudah gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya proses gitu kan, proses. Hari ini hanya mempengaruhi pikiran kita, tapi besok-besoknya lagi mungkin bisa bukan hanya mempengaruhi pikiran, tapi tutur kata kita juga dipengaruhi oleh itu gitu ya. Lalu nanti perbuatan kita juga begitu. Sehingga perubahan yang sedikit demi sedikit ini akan membuat kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh gitu ya di dalam mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama yang ditempatkan oleh Tuhan di sekitar kita gitu ya, baik itu di lingkungan kita bekerja, di rumah kita, di persekutuan jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan yang terakhir kita perlu renungkan adalah maukah kita mengalami perubahan yang seperti itu gitu ya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Ya. Terima kasih demikian Bapak terkasih buat perenungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita terbagi ruang untuk saling mendoakan dan yang di YouTube juga nanti saling mendoakan bersama keluarga, kita akan memujikan lagu Tuntun Aku Tuhan Allah. Kau
jiwaku, puaskanlah jiwaku. Engkau sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, bagimu selamanya, bagimu selamanya. Ya, kita akan saling mendoakan. Nanti titip doa untuk anak Ibu terkasih Bu Esther Elsenina Depok Utara yang dalam waktu hari Minggu atau Senin akan dilangsungkan operasi untuk kakinya. Mendoa untuk anaknya yang bernama Mas Yeskiel tapi dipanggil Mas Gian. Selamat saling mendoakan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.